Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore buat yang ada di Amerika menjelang tutup Sabat di sana ya. Dan hari ini tanggal 29 September 2024. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Kita sudah ada di chapter 28. The Covenant of Promise atau Perjanjian dari Janji. Sudah ada uh, 3 pertemuan dan saya pikir ini pertemuan terakhir dari chapter 28 ini. Dan saya akan mereview sedikit apa yang sudah dipelajari kemarin hari Sabat, yang sudah disampaikan oleh Brother Lauri. Kita ada di halaman 9 ya kemarin, mulai dari halaman 9. Ini yang dibahas kemarin oleh Brother Lauri. Ya. Jadi kemarin itu penekanan, sedikit review, di mana acuan Allah kepada perjanjiannya dengan Abraham. Nanti silakan di review ini kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin ada sesuatu yang saya lewatkan. Tapi ada 2 hal yang penting di sini. Pertama, di mana ini adalah kebenaran yang paling menonjol dalam pembebasan umat Israel dari Mesir. Nah, di sini Allah ini memperkenalkan dirinya ya kepada bangsa Israel sebagai Tuhan. Jadi beberapa ayat ya, dia bilang akulah Tuhan, ya Jehovah akulah, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, bukan aku saja telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga keluh kesah atau erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia memperkenalkan introduction ya, introduce Tuhan itu siapa. Dan Tuhan sangat jelas melalui firman-Nya kita lihat bagaimana Tuhan menyampaikan ini, perkenalan kepada bangsa Israel. Ada banyak ayat ya di mana Tuhan ini memperkenalkan kepada bangsa Israel. Nah, di sini ada yang menarik di judul segala sesuatu dari Tuhan. Sebentar. Nah, ini judul segala sesuatu dari Tuhan ini. Di sini dibilang, perhatikan bagaimana Allah memikirkan fakta bahwa Dia sendiri telah melakukan semua yang telah dilakukan bagi mereka. Dia telah membebaskan mereka dari bangsa Mesir dan Dia telah membawa mereka kepadanya. Jadi Tuhan dengan segala cara, ya, dengan segala maha kuasaannya, ya, Dia merancang, ya, pembebasan yang terjadi, mulai dari keluarkan mereka dari tanah Mesir, lalu segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, saudara, ya, itulah mereka keluar, lalu menyeberangi Laut Teberau, ya, laut terbelah, lalu mereka ada di seberang, ya, sehingga kita lihat peristiwa-peristiwa musuh, bagaimana mereka mati, ya. Ini semua rancangan Tuhan untuk membawa umat Israel kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan itulah hal yang terus-menerus mereka lupakan. Perbuatan Tuhan yang terjadi mulai menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Peristiwa-peristiwa itu yang saya uraikan dan kita sudah belajar ya. Situ. Hal-hal inilah yang terus-menerus dilupakan oleh bangsa Israel. Seperti yang ditunjukkan oleh apa? Sungut-sungut mereka, ya. Dan bahkan dikatakan mereka lebih jauh lagi, mereka bilang apa? Mempertanyakan, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Tuhan ini ada di mana? Nah, saudara, kita lihat dari kutipan ini, ya dikatakan, bangsa Israel ini berpikir, ya, mereka sendiri dapat mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Dan hal ini kadang-kadang jadi bagian kita. Kita berpikir, ya, kita bisa lebih hebat dari Tuhan. Walaupun tanpa secara literal kita bilang, Tuhan, saya lebih hebat dari Engkau untuk mengatur kehidupan saya. Kita nggak bilang begitu. Tapi sikap-sikap kita yang sengaja ataupun tidak sengaja menggambarkan di mana Tuhan itu menjadi yang dinomor duakan. Bahkan
Pemikiran kita, kepintaran kita yang menjadi sesembahan buat kita. Kenapa saya bilang menjadi sesembahan? Karena kita lebih percaya apa yang kita pikirkan. Ya, kita berpikir dengan mengatur kehidupan kita, ya. Itu adalah lebih baik dari unsur apapun yang akan membantu kita. Itu terjadi di bangsa Israel dan itu juga yang sering terjadi pada kita. Tuhan telah membawa mereka melewati gunung menuju Laut Merah dan ke padang gurun di mana tidak ada makanan dan minuman dan secara ajaib memenuhi kebutuhan mereka di setiap kesempatan. Saudara, di dalam perjalanan mereka ini tidak menanam, ya, tidak menabur, ya, tidak menuai, ya, secara literal. Tetapi mereka Tuhan berikan makanan. Tuhan siapkan air, Tuhan siapkan makanan, setiap kebutuhan mereka diberikan. Dikatakan di sini kebutuhan mereka di setiap kesempatan untuk membuat mereka memahami bahwa mereka dapat hidup hanya dengan firman-Nya. Coba lihat ya, ini boleh dikatakan bonus. Tuhan melakukan kebaikan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka dapat bergantung hidupnya hanya melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Firman-Nya. Itu penekanannya. Sebentar ya. Ya, lalu kita lihat perjanjian yang Allah buat dengan Abraham didasarkan pada iman dan percaya. Dikatakan Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apakah posisi ini, apakah situasi ini bisa menjadi bagian saudara dan saya? Ketika hanya dengan yang katanya iman atau percaya pada tuntunan Tuhan atau kepada firman-Nya, saudara dan saya diperhitungkan benar. Jadi ketika Allah dalam menggenapi perjanjian itu membebaskan Israel dari perbudakan, ya, Allah membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Semua yang dilakukannya terhadap mereka diperhitungkan untuk mengajar saudara dan saya percaya kepadanya. Sehingga mereka dapat menjadi, saudara dan saya dapat menjadi anak-anak perjanjian. Ada istilah yang saya pernah dengar, satu batu dua burung. Istilahnya kalau kita menggunakan ketapel atau ali-ali dengan satu batu, ya, tapi bisa kena dua burung. Itu yang terjadi. Tuhan memelihara umatnya, ya, Tuhan memelihara umat, ya, mengasihi umatnya dengan tujuan apa? Agar bisa menjadi anak-anak perjanjian. Ya. Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka agar mereka bisa apa? Percaya. Ada banyak fenomena di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, atau kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan kita, ya, yang mengecilkan hati atau membuat apa ya istilahnya kita seperti uh, akan mau menyerah, ya. Atau kadang-kadang perkataan yang bangsa Israel keluarkan, Tuhan di mana, itu seakan-akan hampir-hampir mau keluar dari mulut kita, saudara. Tetapi apapun fenomena di dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita, ya, pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan dalam rumah tangga, itu adalah hal-hal untuk menuntun saudara dan saya untuk percaya pada Tuhan. Ya. Lalu apa? Dengan kita percaya, kita bisa mengambil bagian yang Abraham miliki. Diperhitungkan benar. Bukankah ini yang indah, saudara-saudara? Baik, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, saat ini kita akan lanjut di dalam pelajaran tentang kepercayaan sujud. Namun, apakah saudara-saudara ada mau tambahkan dari hal review yang sudah kita pelajari kemarin? Silakan. Halo, Kak Davin. Ya, agak kecil suaranya. Halo,
Ini bisa kedengaran? Ini mantap ini. Oke, silakan, Ya. Sister Devi. Kita ingin apa? em, tambah bukan tambah bagikan ya yang eh, Ya, subjudul silakan. sebelumnya. Karena ada sesuatu yang menarik di situ dari ayat-ayat yang diberikan dari pernyataan ini. Inilah kebenaran yang paling menonjol dalam pembebasan anak-anak Israel. Kemudian kan dikasih ayat-ayat ya. Dan em, ayat-ayat ini sebenarnya bagus sekali ya. Tuhan, jadi sebelum kita mengerti ya, sebelum kita mengerti lebih dalam akan ayat yang diberikan ini dalam Keluaran 3 ayat 15, kemudian dalam Keluaran 6 ayat 2 dan 8. Kita kembali ingat ya, kemarin sudah dijelaskan begitu banyak tentang perjanjian kekal dan kita cuma mau mengulang sedikit supaya kita bisa mengerti akan, maksudnya bisa lebih dalam ya untuk ayat ini, karena waktu dibaca, aduh ini bagus sekali. Jadi perjanjian sebelum kita em, kepada ayat ini, perjanji kita ingat, diingatkan kembali ya, perjanjian kekal itu. Jadi perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Perjanjian ini diteguhkan oleh sumpah, dan di dalam Matius 5 itu kalau manusia kan tidak boleh bersumpah ya, karena manusia tidak berkuasa apa-apa terhadap rambut kepalanya, kepalanya itu tidak berkuasa. Tapi perjanjian kekal ini diteguhkan oleh sumpah, di mana semua kuasa itu ada pada Tuhan dan Tuhan yang bersumpah. Jadi dari perjalanan Abraham, kemudian Ishak, Yakub, yang memenuhi janji itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita percaya kepada perjanjian kekal itu, kita tahu bahwa janji dari perjanjian kekal itu adalah Kristus, kan, oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Jadi oleh Kristus seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Ketika kita mempercayai Kristus, itu seluruh hukum Tuhan itu akan digenapi di dalam diri kita. Walaupun seperti Abraham dan Yakub kita lihat masih jatuh dalam dosa, tapi karena mereka berpegang pada perjanjian iman itu, akhirnya mereka bisa dibilang menang ya. Jadi ketika kita mempercayai perjanjian kekal itu, seluruh berkat Abraham akan diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini ya. Pada waktu Tuhan datang kepada bangsa Israel, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini berada di Mesir, dipenuhi dengan, waktu lalu kita sudah sempat singgung, dipenuhi dengan begitu banyak penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala ini, penipuan-penipuan setan ini telah membuat mereka betul-betul lupa siapa Tuhan. Jadi penyembahan berhala ini membuat mereka lebih, ya tentu saja menyembah kepada berhala. Mereka tidak tahu lagi betul-betul Tuhan. Mungkin ayat ini lebih jelas kalau kita lihat bahasa Inggrisnya. Jadi waktu Tuhan datang kepada bangsa Israel yang sudah penuh dengan penyembahan berhala, dan karena dia mengingat akan perjanjian kekalnya, dia mau membebaskan mereka. Jadi Tuhan ya yang membebaskan, tidak ada kekuatan dari bangsa Israel. Dia datang, dia harus memperkenalkan dirinya. Jadi dia tidak bisa dia, Tuhan kan sebagai Jehovah ya ditulis. Akulah Yehova sebenarnya ya di dalam, di bahasa Inggris kalau nggak salah. Kalau dia datang sebagai Jehovah, itu bangsa Israel tidak tahu dia gitu, tidak akan mengenal dia, tidak betul-betul tidak tahu. Jadi apa yang harus Tuhan datang, apa yang harus Tuhan lakukan? Dia harus memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Supaya pada waktu Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mereka ingat akan perjanjian kekal itu. Jadi hanya dengan perjanjian kekal ini mereka bisa lepas dari perbudakan di Mesir dan lepas dari penyembahan berhala. Sebenarnya ya, keadaan bangsa Israel pada waktu itu sama persis dengan keadaan kita sekarang. Baik orang Mesir maupun orang Israel sama, semuanya di dalam penyembahan berhala. Kenapa saya ya bilang seperti itu? Karena orang kafir kan itu orang ateis ya. Memang betul-betul mereka tidak mengakui Tuhan di dalam penyembahan berhala. Agama Buddha, Hindu di dalam penyembahan berhala betul-betul nyata patung. Kemudian agama apa, Islam yang spiritismenya betul-betul penyembahan berhala. Bahkan orang-orang Kristen yang mengakui kasih karunia mengenal Tuhan, tetapi
tidak mengakui hukumnya, itu betul-betul di dalam penyembahan berhala. Jangankan mereka ya semua, kita yang mengaku umat Tuhan, yang mengaku Israel rohani, kita sebenarnya di dalam penyembahan berhala. Karena kita itu menjadikan Tuhan sebagai, konsepnya itu sama dengan penyembahan berhala. Kita harus datang dengan apa ya, dengan ibadah-ibadah, dengan doa dan belajar firman Tuhan supaya Tuhan itu memberkati kita. Itu kan konsepnya penyembahan berhala ya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian dulu ya saya itu dididik betul-betul dari kecil kalau tidak pergi ke gereja hari Sabat Tuhan akan marah. Kalau membeli hari Sabat Tuhan marah. Jadi kita tuh dididik betul-betul tidak tahu tentang Tuhan, sama persis dengan bangsa Israel, tidak betul-betul mengenal Allah. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan harus datang sebagai akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Begitu juga dengan kita, Tuhan itu harus datang kepada kita, memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub supaya kita ingat akan perjanjian kekal itu. Karena saya sendiri tidak waktu sudah dengar sih cerita tentang Abraham perjanjian dengan Tuhan, tapi biasa aja gitu. Mau bicara juga tentang Tuhan kan biasa aja, tapi dari belajar ini waktu Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub, aduh betul-betul kita itu diingatkan akan perjanjian kekal itu. Jadi perjanjian kekal ini adalah perjanjian iman, bukan perbuatan semua. Maksudnya manusia tidak ada kemampuan apapun untuk bebas dari perbudakan dosa, untuk bebas dari apa ya, penyembahan berhala. Itu manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi dengan mengingat perjanjian kekal itu, kita itu akan lepas dari penyembahan berhala, kita akan betul-betul kenal siapa Tuhan, kita akan lepas dari perbudakan dosa. Kemudian apa yang Tuhan janjikan di dalam Keluaran 6 ayat 28 adalah kita itu akan dibawa ke tanah perjanjian, ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan semua yang melakukannya karena ini adalah perjanjian iman. Jadi tuh kita akan di apa disebut bangsa yang kudus, menjadi umat kesayangan Tuhan, bangsa yang rajani, itu semuanya Tuhan akan menebus kita. Itu semuanya Tuhan yang lakukan. Jadi dengan mengingat perjanjian ini, kita akan mengingat bahwa semua Tuhan yang akan lakukan, kita hanya mempercayainya, dan seluruh berkat, berkat Abraham akan diberikan kepada kita. Jadi itu sih yang em, pelajarannya ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Devi. Tambahan yang uh, cukup baik ya. Diingatkan lagi kita uraiannya dan yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, dan benar apa yang dikatakan bahwa di sini ada struktur yang terjadi. Dan Sister Devi sudah jelaskan itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita akan masuk di pembahasan kita. Segala sesuatu dari Tuhan ya. Oke, bukan. Kita bukan ada di situ. Kita di sini di pelajaran kepercayaan itu sudah yang kemarin kita bahas. Subjudul pelajaran kepercayaan. Tanggapan bangsa Israel adalah rasa percaya diri. Jadi bacalah catatan tentang ketidakpercayaan mereka kepada Allah dalam Mazmur 106. Di situ diuraikan ya. Dia telah membuktikannya di Laut Merah, dalam pemberian mana, dan perairan Meribah. Di setiap tempat mereka telah gagal mempercayai dia dengan sempurna. Nah sekarang dia datang untuk membuktikannya sekali lagi dalam pemberian hukum Taurat. Ya. Seperti yang telah kita pelajari, Allah tidak pernah bermaksud agar manusia berusaha mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat, atau agar mereka berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Saudara, kalau kita baca sekilas dari kutipan ini, seakan-akan mau bilang kan begini ceritanya, manusia ini nggak ada yang bisa menuruti hukum, ya kan? Oleh karena apa? Karena keberdosaan manusia. Nah, tuntutan hukum di sini kan sempurna, ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan di dalam penurutan hukum itu. Ya, dan itu harus sempurna. Kalau di Yakobus bilang satu salah, salah semua. Jadi seakan-akan kalau baca sepintas, ini kita mau lihat bahwa, well,
kalau kita manusia yang tidak bisa menurut hukum, ya udah, ngapain gitu loh menurut hukum? Kan memang nggak bisa. Kan seperti itu. Akan muncul pemikiran seperti itu, saudara-saudara. Itu tidak bisa terhindarkan. Lalu bagaimana? Jadi solusinya apa? Pertama, kalau yang saya bold merah di sini, dia mau bilang, Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia berusaha mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat. Ya, nggak bisa kita mendapat kebenaran melalui hukum Taurat. Itu yang Tuhan mau. Kita tahu. Yang kedua, kita jangan berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Ya, penurutan hukum itu loh. Penurutan terhadap kesempurnaan hukum itu bisa terjadi. Uraian di bawah sini, dalam pemberian hukum Taurat, seperti yang ditunjukkan oleh semua keadaan yang menyertainya, dia merancang agar Bani Israel, ini keadaan yang menyertainya, itu artinya waktu kilat guntur, tadi Sister Joy bicara, pertama kali dia lihat bagaimana dahsyatnya fenomena alam yang terjadi di Idaho, di sekeliling mereka, dan sangat dahsyat, apa namanya, kilat guntur itu, ya pohon-pohon tumbang, ya saya pernah lihat di TV, ya saya nggak lihat secara langsung di TV, bagaimana itu angin tornado mengangkat rumah, mobil semua diangkat. Saya pernah lihat tornado dulu di Raja Ampat, tapi kecil, dia cuma kecil, terjadi di tengah laut, tidak jauh dari kapal kami. Dan itu tidak menjadi satu kengerian buat kami. Tapi waktu lihat yang terjadi di Amerika, wah, itu rumah terangkat, saudara-saudara. Nah, kejadian waktu pemberian hukum Taurat ini, di sini dikatakan seperti yang ditunjukkan oleh semua keadaan yang menyertainya waktu pemberian hukum terjadi. Kita tahu dari yang sudah kita pelajari kemarin-kemarinnya dari firman Tuhan, bagaimana dahsyatnya itu. Sampai bangsa Israel takut. Nah, kalau mereka bertahan di dalam keadaan ada di situ, mereka akan mati. Ya, itulah kemahahadiran Tuhan. Ya, dan di dalam proses waktu terjadi pemberian itu, dia merancang agar Bani Israel dan saudara dan saya belajar bahwa hukum Taurat jauh di atas jangkauan semua usaha manusia. Ini rancangan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa mungkin kita bisa dalam penurutan itu. Dan mungkin kita bisa selamat ketika kita melakukan penurutan terhadap hukum Taurat. Jadi gimana dong? Nah, di sini penjelasannya. Ya, karena ketaatan kepada perintah-perintah itu sangat penting bagi keselamatan yang telah dia janjikan. Saudara, jelas sekali. Kita manusia berdosa yang tidak bisa menurut hukum, tapi tuntutan hukum ya melalui perintah-perintah itu sangat penting bagi saudara saya, bagi keselamatan saudara saya di dalam penurutan itu. Sementara kita nggak bisa. Dia sendiri yang akan mengenapi hukum Taurat di dalam diri saudara dan saya. Kesadaran ini yang perlu melalui firman-Nya ini, ya. Kesadaran ini yang perlu kita miliki. Apakah kita akan mengambil bagian yang Abraham miliki, percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang akan menggenapi hukum Taurat di dalam saudara, dalam diri saudara dan saya. Terkadang ketika kita melakukan pelanggaran dosa, ya, sudahlah, mau sengaja atau tidak sengaja, tapi di dalam proses penyesalan, kita menyesal. Tuhan, saya sudah berdosa. Ini kan stres. Dan setelah itu saya berusaha untuk bangkit lagi supaya saya tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Usaha ini loh yang salah, saudara-saudara. Berusaha untuk bangkit lagi supaya tidak jatuh di dosa yang sama. Artinya usaha untuk supaya menuruti hukum ini. Kalau kita mau ambil bagian seperti Abraham, dibenarkan karena beriman, karena dia percaya. Ya, karena saudara dan saya percaya bahwa Dia Tuhan yang mati di kayu salib itu, yang akan mengenapi penurutan hukum Taurat di dalam diri saudara dan saya. Kita akan dibenarkan. Inilah firman Allah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat 3.
Firman-Nya mengubah jiwa dari kematian dosa kepada kehidupan kebenaran. Sama seperti firman-Nya yang membangkitkan Lazarus dari kubur. Oke, ada tambahan, saudara-saudara, pelajaran kepercayaan. Bagaimana Abraham, sebagaimana hukum tuntutannya sempurna, sebagaimana kita yang berdosa tidak sanggup melakukan, tidak bisa melakukan, bahkan tidak bisa mencari kebenaran melalui penurutan, tetapi Dia yang akan mengenapi huntara di dalam diri saudara saya. Silakan, mau kasih tambahan, pertanyaan, sanggahan, bantahan. Kalau Kak, Ya, ya silakan. berarti jadi di sini kan apa ya, lebih meyakinkan lagi kepada kita supaya kita terus berpegang ya pada em, sekali lagi pada perjanjian kekal itu, bahwa perjanjian iman itu, bahwa em, tadi di atas Tuhan yang akan kan, em, kembali ke pemberian hukum itu kan begitu dahsyat ya, dan hukum itu betul-betul jauh dari jangkauan apa tadi dibilang Kak, dari Ya, jangkauan, boleh di itu lagi. usaha manusia. Iya, Inilah. jauh dari jangkauan usaha manusia. Jadi itu jadi pelajaran untuk kita semua, diingatkan lagi bahwa hukum itu betul-betul kudus dan manusia itu berdosa. Kita itu sama sekali tidak mampu, usaha kita apapun, kita tidak mampu untuk menuruti hukum. Dan diingatkan lagi kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menggenapi hukum itu di dalam diri kita. Kemudian di sini ada kasih ayat di eh, diingatkan juga kepada kita bahwa firman Tuhan itu, tandingkanlah telingamu dari atasnya, dengarkanlah hai umatku, aku hendak memberi kesaksian kepadamu, hai Israel. Jika kamu mendengarkan aku, tidak akan ada Allah asing di tengah-tengahmu, dan tidak kamu akan menyembah Allah asing. Mazmur 81 ayat 89. Kemudian Yesaya 55 ayat 3, tandingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah maka jiwamu akan hidup. Jadi kita sudah belajar sebelumnya bahwa firman itu hidup ya. Di dalam Ibrani 12 firman itu hidup dan kuat. Jadi um, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah, maka jiwamu akan hidup. Jadi jiwa kita ini yang bahkan mati sama seperti Lazarus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan hidup. Jadi bagaimana pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Kita harus menyadari bahwa firman Tuhan, Tuhan juga bisa bekerja di dalam kita itu lewat firman Tuhan. Contoh ya, kita di dalam kepercayaan diri ya, sama seperti bangsa Israel yang penuh dengan kepercayaan pada diri mereka karena dipenuhi dengan penyembahan berhala. Bagaimana Tuhan mau menyadarkan mereka itu lewat firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan itu Roh Suci bekerja itu tidak akan jadi apa-apa. Maksudnya tidak akan apa ya? Waktu lalu di kabar kesukaan bilang seperti em, kita itu mendiamkan Roh Kudus. Jadi untuk supaya firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita, ya kita harus tahu firman Tuhan, harus lebih lagi mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu akan menghidupkan kita, dari kita yang mati kita akan hidup seperti, bahkan sama seperti Lazarus itu, firman Tuhan itu bisa menghidupkan gitu. Ya, Kak, terima kasih itu. Salah satu yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel ya waktu dalam perjalanan itu, bahwa manusia tidak hidup hanya melalui roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Sister Devi untuk tambahan dan penegasannya. Jadi itu yang terjadi juga. Jadi percaya kepada firman ini, ayat-ayat, beberapa ayat sudah kita baca sama-sama. Ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Ya, Sebelum bro. kita... Iya, Ya, silakan, brother. oh, Brother Laurel. Ya. Oh, Oke. ya, oke. Jadi ini kan ini dia punya subjudulnya eh, apa namanya, belajar kepercayaan ya, pelajaran kepercayaan atau lesson of trust. Jadi waktu bangsa Israel di Mesir, kita sudah tahu ya, di Mesir itu banyak sekali dia punya dewa-dewa, dan dewa-dewa mereka itu hampir semua
ya dewa mereka semua bisa kelihatan ya, kayak binatang-binatang itu adalah yang bisa dilihat. Dan ada juga dewa-dewa tertentu yang kita tahu melalui sihir-sihir bisa melakukan sesuatu ya. Jadi selama 450 tahun di Mesir sudah tertanam ya untuk dewa itu atau Tuhan itu atau Allah ilah ya, itu adalah sesuatu yang kelihatan. Jadi ketika mereka mau keluar dari Mesir dan mau dibawa ke Kanaan, disitulah Tuhan mau tanamkan suatu kepercayaan kepada Tuhan yang tidak kelihatan ya, nggak sama seperti dewa-dewa di Mesir. Jadi di mana Tuhan itu walaupun tidak kelihatan, dia mau tunjukkan bahwa dia ada di sana. Makanya di saat mereka lapar, dia kasih makan mana. Di saat mereka haus, dia kasih itu air yang tidak bisa dilakukan oleh dewa lain. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Dia menyatakan bahwa dia itu ada walaupun mereka itu tidak bisa lihat dia. Makanya yang terakhir kan dia suruh bangun Ka'bah supaya bilang dia tinggal di Ka'bah itu. Supaya orang-orang tahu bahwa dia itu kehadiran dia pasti dia ada di tengah-tengah mereka lah. Dia ada di tengah-tengah mereka. Jadi untuk membuat mereka percaya. Nah, waktu dia mau kasih itu hukum juga di Mesir, eh, apa namanya? Dia mau kasih dia mau kasih hukum kepada bangsa Israel. Dia kan bilang bahwa dia itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan kita sudah tahu semuanya bahwa orang Israel pasti tahu apa perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu perjanjian Abraham, maksudnya orang Israel tahu itu cerita tentang bagaimana Abraham mendapat dijadikan bapak orang percaya, terus bagaimana kegagalannya juga. Saya rasa orang Israel sudah tahu karena mereka itu walaupun belum ada catatan seperti kita sekarang ini, tetapi mereka disampaikan dari mulut ke mulut dan itu tertanam dalam pikiran mereka ya. Mereka nggak sama seperti kita sekarang ini yang sudah merosot sekali ya, sudah merosot jauh. Jadi mereka itu tahu cerita tentang Abraham. Makanya ketika Tuhan menyatakan bahwa dia Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ini menyatakan bahwa bagaimana waktu dulu Tuhan menyampaikan hukumnya kepada Abraham atau janjinya kepada Abraham dan bahwa dia akan kasih itu keturunan yang banyak. Sekarang dia akan ulang itu satu janji atau ketetapan kepada bangsa Israel dan dia mau kasih hukum. Makanya ini ada suatu hal persamaan di mana ketika dia mau kasih hukum, dia ulang apa dia punya bahwa dia itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, menegaskan bahwa waktu dia dulu katanya waktu dia kasih itu perjanjian kepada Abraham, itu ada unsur hukumnya di situ. Bukan cuma janji bahwa mau kasih Ishak itu mau kasih keturunan, tetapi ada unsur hukumnya di situ. Dan apa yang artinya Abraham percaya bahwa hal itu akan terjadi kan, dan dia dihitung sebagai orang dia dibenarkan karena percaya. Nah, sekarang datang kepada bangsa Israel ketika dikasih hukum ini kepada mereka, mereka nggak mencontoh apa yang Abraham bikin. Sedangkan kan mereka sudah ada contoh sebelumnya, mereka sudah ada contoh sebelumnya bahwa Abraham percaya. Mereka ini bukannya percaya kepada apa yang Abraham bilang, apa yang terjadi kepada Abraham, justru mereka bilang, oh kamu yang akan menuruti segala yang kau berikan kepada kami. Jadi ini akhirnya terjadi kegagalan kan di sini karena mereka sendiri yang berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan melakukan ketetapan yang Tuhan bilang kepada mereka. Akhirnya suatu kegagalan di sini. Jadi ini uh, apa namanya? Makanya yang seperti merah ini yang seperti yang kita pelajari, Allah tidak pernah bermaksud agar manusia berusaha mendapatkan kebenaran melalui hukum Taurat atau agar mereka berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Jadi dengan pemberian hukum Taurat yang sangat dahsyat menyatakan bahwa mereka nggak mampu untuk lakukan hal itu. Sama seperti Abraham ketika dia berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan bilang, akhirnya kegagalan terjadi. Makanya ini sebenarnya sudah ada pelajaran dari bangsa Israel ya. Sebenarnya mereka sudah ada sesuatu yang menjadi patokan mereka, tetapi mereka gagal untuk hal ini. Jadi inilah ya. Jadi bangsa Israel bukan tidak ada contoh sebelumnya, sudah ada contoh tentang Abraham ya. Makanya dan kita sekarang ini ada dua contoh, contoh Abraham dan contoh juga bangsa Israel. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, atau hukum Taurat, atau ada hukum-hukum Tuhan,
Tidak kita bisa lakukan dengan kekuatan kita, di luar jangkauan kita untuk melakukan itu. Hanya Tuhan yang bisa. Sama seperti Abraham, dia janjikan anak, hanya Tuhan yang bisa memberikan anak kepada Abraham. Tidak dengan kekuatan Abraham sendiri. Ya, mungkin itu, bro. Terima kasih. Baik, brother, terima kasih untuk uraiannya. Jadi benar sekali itu yang terjadi, dan kita melihat di sini rangkaiannya yang pas ya. Eh, masih ada tambahan lagi tadi, Brother Ebing? Ya. Jadi teman-teman, yang kita sedang pelajari adalah pikiran ya, ya topik pikiran atau apa ya, ide utama ialah bagaimana menjadi umat Tuhan ya dalam bacaan kita. Dan untuk menjadi umat Tuhan itu hanya mungkin terjadi dengan percaya terhadap perjanjian. Karena Tuhan hanya mengikat perjanjian itu dengan umatnya. Dan umatnya itu adalah umat yang mempercayai perjanjian Tuhan. Dan teman-teman, kita tahu bersama bahwa untuk menjadi Israel itu bukan tergantung pada kelahiran, ya, tapi menjadi Israel itu tergantung pada kepercayaan. Sekalipun kita lahir sebagai bangsa Israel, ya, tapi kalau kita nggak percaya, kita bukan umat yang dipilih, ya. Umat yang dipilih itu adalah umat yang mempercayai Tuhan. Dan kita tahu bersama, kita sudah bicarakan kemarin bahwa perjanjian Tuhan itu didasari atas kekuatan Tuhan yang maha dahsyat ya. Karena semua itu akan terjadi, bagaimana janji itu digenapi, itu sama sekali tanpa usaha manusia, tetapi semuanya oleh kekuatan Tuhan. Nah, teman-teman, salah satu berkat dari perjanjian itu, di mana kita sah menjadi umat Tuhan, adalah kalau kita sebagai pelaku hukum Tuhan. Dan kita sudah pelajari ya, di sini disinggung bagaimana ketidakmampuan manusia di dalam melakukan hukum itu. Jadi manusia sama sekali sangat jauh dari kebenaran hukum. Kita yang hidup di dalam dosa atau di dalam daging yang berdosa, sama sekali tidak bisa dan tidak mungkin untuk itu. Tetapi teman-teman, apa yang Tuhan nyatakan ya sebagai perjanjian yang telah menjadikan Abraham orang benar, itu sama persis dengan bacaan ini. Itu terletak pada firman atau janji itu sendiri. Dengan mempercayai firman Tuhan, firman itu punya kekuatan untuk menjadikan kita sebagai orang benar. Sama seperti bagaimana Lazarus ya, yang telah mati ya, telah berada di kubur, itu dibangkitkan oleh firman Tuhan. Demikian juga kita manusia yang telah mati di dalam dosa itu bisa bangkit kembali menjadi orang benar. Itu hanya oleh firman yang sama yang diucapkan oleh Tuhan kepada Lazarus. Jadi teman-teman, apa yang Tuhan ucapkan kepada Abraham itu menjadi satu kekuatan kekuatan yang sangat mendasar bagi kita untuk menjadi orang benar. Letaknya ada pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menciptakan kembali. Dan teman-teman kalau baca ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat-ayat itu sangat sederhana ya, bagaimana kita terhindar dari pelanggaran dosa. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, ya. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi orang yang tidak menyembah berhala atau tidak melakukan dosa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi teman-teman ini luar biasa ya, bagaimana perjanjian itu memastikan kepada kita untuk bisa digenapi kepada kita, itu sangat terletak pada kekuatan firman Tuhan. Oke, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk penegasannya di sini ya. Jadi jelas dari awal kita sudah lihat bagaimana Tuhan mau kita lihat bahwa kehidupan kita dengan percaya kepada firman-Nya, di sini kita bisa melihat yang hal-hal yang disebut kehidupan itu menonjol. Jadi lepas dari semua usaha kita, ya sudah diuraikan tadi Sister Devi, Brother Lauri, Brother Edi. Terima kasih untuk tambah-tambahannya. Dan kita lanjut ke judul berikut ya. Perjanjian di Sinai tidak dirancang oleh Allah.
Pembacaan yang cermat terhadap Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 akan menunjukkan bahwa tidak ada petunjuk bahwa perjanjian lain akan dibuat. Bahkan buktinya justru sebaliknya. Tuhan merujuk kepada perjanjiannya. Perjanjian yang telah lama diberikan kepada Abraham yang menasihati mereka untuk menaatinya serta memberitahukan apa yang akan terjadi jika mereka menaatinya. Perjanjian dengan Abraham seperti yang telah kita lihat adalah perjanjian iman dan mereka dapat memeliharanya hanya dengan memelihara iman. Allah tidak meminta mereka untuk masuk ke dalam perjanjian yang lain dengannya, tetapi hanya meminta mereka untuk menerima perjanjian damai sejahteranya yang telah ia berikan kepada para bapa leluhur. Sebenarnya sederhana, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari kutipan ini menjelaskan bahwa mereka dapat memeliharanya hanya dengan memelihara iman. Sebenarnya tidak ribet ya. Sebelum 10 hukum diberikan itu, perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan Abraham menjadi cerita dari generasi ke generasi ya, turun temurun ya. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau memperkenalkan dirinya ya. Dia menyatakan kasihnya, 10 hukum diberikan. Tapi kalau lihat kepada proses sebelum 10 hukum diberikan, kita lihat di sini sangat sederhana, yaitu memelihara iman. Dan ketika memelihara iman, makanya ini sinkron dengan statement-statement yang pernah semua kita berikan. Saya juga sering mengulang-ulanginya sesuai dengan kutipan yang sudah kita pelajari, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, ya, penurutan akan kepada semua perintah-perintah Tuhan itu terjadi secara otomatis. Ini sinkron karena di zaman Bapa ya, leluhur Abraham ya, Ishak, Yakub, semua mereka turun ke situ, mereka memelihara iman. Dan inilah bentuk penurutan mereka terhadap perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan. Jadi sesederhana itu, memelihara iman. Nah, ketika 10 hukum datang, kita melihat uraiannya. Ya, jangan ada padamu Allah lain sampai di yang ke-10, hukum ke-10. Baik, ada yang mau sanggah di sini? Perjanjian di Sinai tidak dirancang oleh Allah. Halo Kak, Silakan, Sister Joy. ya jadi kita lihat di sini ya salah satu karakter Tuhan yang saya juga belajar sendiri di sini bahwa kalau Tuhan sudah berjanji itu dia akan penuhi gitu, ya kan? Jadi dia misalnya dia mau bilang kepada Abraham, kamu mau dapat anak gitu, itu janji Tuhan, itu firman Tuhan gitu. Mau situasi bagaimanapun yang Abraham alami, walaupun misalnya Sarah nggak punya anak, tapi kalau dia sudah berjanji dia akan penuhi. Begitu juga perjanjian dengan Abraham ya, yang mana everlasting covenant, dia sudah berjanji untuk Abraham akan masuk ke tanah perjanjian dan dia punya seed, itu dia punya keturunan. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, dia itu akan penuhi gitu. Nah, kita sometimes sebagai manusia berpikir bahwa kalau Tuhan berjanji itu kita yang akan berusaha untuk memenuhinya. Seperti itu gitu loh. Harus ada usaha manusia yang mana Tuhan mau janjikan sesuatu, kita yang akan dengan kekuatan kita sendiri untuk memenuhinya. Itu tidak pernah dan tidak akan terjadi. Jadi kita lihat di sini karakter Tuhan ya, seperti pemberian hukum Tuhan di Sinai. Itu kan dia hanya mau mengulangi lagi perjanjian yang dia sudah berikan kepada Abraham. Dia nggak meminta bangsa Israel untuk mau bikin sesuatu, hanya menerimanya dengan iman. Jadi yang ada satu juga yang tadi sebelum kita mulai babos tadi yang ada kesaksian itu, yang mana yang sedang terjadi, ini kita mau kasih relate walaupun nggak ada hubungannya dengan materi, tapi saya hanya mau bawa karakter Tuhan gitu. Jadi di saat Tuhan berjanji kepada gereja kita,
Dia akan memimpin gereja kita, umat-umatnya sampai di end. Itu Ellen White sudah lihat dalam penglihatannya. Pertama kali ya, the first vision, Tuhan akan pimpin. Itu janji Tuhan gitu loh. Mau perjalanan kita itu mau bagaimana, saya harus tetap memegang akan janji Tuhan itu, yang Tuhan akan lead sampai di end gitu. Walaupun situasinya sepertinya tidak mungkin gitu. Jadi apa yang saya harus lakukan untuk memenuhi janji Tuhan itu? Ya saya biarkan Tuhan untuk memenuhinya, sama seperti hukum Tuhan itu sendiri gitu. Dengan daging, siapa ada manusia kita yang bisa memenuhi 10 hukum secara sempurna gitu. Nggak bisa teman-teman, kita harus tahu bahwa bisa Tuhan berjanji, Tuhan memberikan hukum itu, dia sendiri akan melakukan di kita. Kita hanya bisa menerima dengan iman gitu loh. Dalam semua segi kehidupan kita ya, mau di gereja, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi, dalam pemeliharaan akan hukum Tuhan. Di saat Tuhan berjanji, biarlah Tuhan yang menggenapi, saya hanya terima dengan iman. Teman-teman, seperti bangsa Israel. Nah, bangsa Israel kegagalannya adalah mereka bilang, saya yang akan melakukannya. Ya secara manusia, you cannot gitu loh. Bagaimana kita bisa melakukannya? Seharusnya mereka punya respon, amin, Tuhanlah yang melakukan. Itu baru perjanjian Tuhan akan bisa terlaksana dalam diri kita. Di saat kita bilang, kami yang akan melakukannya, disitulah letak kegagalan kita dan disitulah letak kegagalan bangsa Israel. Jadi teman-teman, biarlah Tuhan yang melakukannya, dan apapun janji Tuhan, biarlah kita terima dengan iman. Itu akan terjadi walaupun kita lihat secara pandangan manusia, it is impossible, but when God says something, dia yang akan fulfill perjanjian itu atau firman itu dalam diri kita masing-masing. Oke, thank you Kak. Baik, terima kasih untuk penegasannya ya, Sister Joy. Dan kita lihat di sini yang Sister Joy sudah uraikan tadi. Ini kutipannya. Ya. Kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, jawaban yang tepat dari bangsa itu adalah, kemarin dipertanyakan ya, 2-3 pertemuan yang lalu pertanyakan Sister Devi. Jadi, kita harus jawab apa gitu loh. Kalau Tuhan bilang, ini firmanku, dan sudah dibahas. Pendeta Jeki juga sudah jawab ya. Dia lihat ini jawabannya ya. Amin. Jadilah padaku ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ini yang harus jadi jawaban sebenarnya. Dan sekarang kita dapat tuntunan ini untuk melihat bagaimana kita bersikap ya, terhadap tuntutan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bersikap terhadap tuntutan Tuhan. Ini tuntunannya yang benar. Lalu kemarin saya pertanyakan, apakah bangsa Israel ini modelnya begitu karena mereka belum belajar pembenaran oleh iman? Ya. Sementara Wagoner kan udah lahir jauh sesudah mereka. Atau E.T. Jones atau yang lain-lainnya. Itu jadi pertanyaan saya kan waktu itu. Apakah mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini sebenarnya tidak sanggup atau apa? Di sini uraiannya saudara-saudara. Dan ini sangat menggugah hati saya melihat kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan melalui kutipan yang akan kita baca di sini tadi. Sister Joy uraikan ini. Ya, kami ingat pelajaran kita yang dulu tentang dasar-dasar dari pembenaran iman. Ini kena di judul unsuccessful marriage. Ya, pernikahan yang gagal. Ini intinya. Jadi waktu Tuhan bilang, ini firmanku, ya Tuhan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itu jawaban bangsa Israel, dan itulah satu kesalahan. Tapi yang harus jadi patokan kita ketika kita dapat tuntunan, inilah sikap kita. Amin. Jadilah padaku ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. I surrender all. Ya. It is well. Baiklah, baiklah bagiku. It is well for my soul. Nah, kita lihat bangsa Israel dengan segala jawabannya, ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, dan mereka mengulangi janji mereka dengan penekanan tambahan bahwa setelah mereka mendengar hukum Taurat dibaca, kepercayaan diri yang sama membuat keturunan mereka pada zaman Kristus, ya,
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pikirkanlah tentang manusia yang fana yang berpikir bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan Allah. Di atas sudah diuraikan. Bangsa Israel ini memposisikan diri seperti itu. Ya, oke Tuhan, apa yang Tuhan mau? Kita akan lakukan. PD, percaya diri. Apa namanya bahasa Inggris ya? Confidence. Ya. Atau over confidence. Bagaimana kita berdosa bisa melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian pula halnya di padang gurun Sinai, ketika hukum Taurat diberikan dan perjanjian dibuat. Oke, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ini sudah tadi diuraikan, dan apakah ada tambahan, saudara-saudara? Ya, lo. Ya, jadi tadi Brother Dolphin kaitkan dengan apa? Apakah mereka ini tahu pembenaran oleh iman? Sebenarnya kalau mereka tahu kisah Abraham, mereka tahu. Ya. Cuma memang respon mereka ini saya sangat yakin sangat dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Karena teman-teman, kalau kita pelajari apa yang membentuk Farisi, ya, itu adalah kekristenan dalam jubah, kekafiran dalam jubah beragama, ya, dalam jubah beragama. Atau ya, Farisi, ya, Farisi. Jadi Farisi itu karena melihat Tuhan dalam kacamata penyembahan berhala. Jadi dipikir Tuhan itu seperti berhala. Itu kalau kita pelajari ya dalam Roh Nubuat, ya. Lahirnya sekte Farisi. Nah, teman-teman, tapi bangsa Israel itu sedikit jauh, ya, terlalu jauh. Ada yang paling dekat, ya, paling dekat, yaitu anak dari Abraham, ya, Ishak yang istrinya Ribka. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa perjanjian yang sama, ya, yang hampir sama, itu diberikan juga kepada Ribka dan Ishak. Tetapi sepertinya kalau kita lihat, ya, Ishak tidak terlalu terbeban. Yang terbeban adalah Ribka. Benar, ya, Ribka, ya. istri dari Ishak. Iya. Nah, teman-teman, Tuhan telah berjanji, ya, Tuhan telah berjanji kepada Ishak dan Ribka bahwa yang sulung akan yang bungsu akan yang mendapatkan hak kesulungan, ya, seperti itu perjanjian Tuhan. Tetapi ketika Ishak sudah mau meninggal, ini Ribka ini khawatir gitu. Yakub pun ikut, ya, terpengaruh dengan ibunya untuk merasa khawatir, dan akhirnya mereka melakukan konspirasi, ya, konspirasi untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan itu harus melakukan penipuan, ya, ada akal-akalan dan intinya adalah satu penipuan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang dihadapi oleh Ribka dan Yakub itu sama persis dengan bapak mereka Abraham, ya, bapak atau kakek mereka Abraham, di mana telah menantikan perjanjian, ya, telah menantikan perjanjian, dan ada banyak hal-hal yang membuat mereka untuk tidak percaya. Nah, Ribka sebenarnya maupun Ishak maupun Yakub sebenarnya sudah punya cukup bukti yang sangat kuat. Itu nggak terlalu jauh generasinya. Ya. Itu ayah mereka, itu kakek mereka. Kalau bangsa Israel udah 400 tahun lah, kita bisa bilang lupa, ya. Tapi Ribka dan Yakub ini masih hitungan apa, ya, sangat dekat gitu. Tetapi teman-teman, dengan situasi yang sama mereka gagal. Dengan situasi yang sama mereka mengulangi kesalahan yang dibuat oleh ayah dan kakek mereka. Dan teman-teman, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa logika positif itu sangat berbahaya.
Ya, logika positif itu sangat berbahaya. Itu yang membuat Abraham pada akhirnya mengambil Hagar, setuju dengan Sarah dan mengambil Hagar supaya meneruskan perjanjian, ya, mewujudkan perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi teman-teman, saya mendaftar, ya, hal-hal yang telah menyebabkan Abraham itu gagal. Itu yang pertama adalah tekanan, ya, waktu bertemu dengan Firaun. Baru yang kedua, logika positif, ya. Logika positif, dan yang terakhir, ya, tekanan juga, tekanan juga. Dan teman-teman, kalau Abraham seperti itu, bangsa Israel, ya, itu mengalami melupakan, ya, melepaskan perjanjian Tuhan, itu terjadi karena mereka merasa diri mereka cukup kekuatan untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan menyembah berhala yang telah terjadi atau telah mengkondisi mereka. Dan teman-teman, ini adalah satu hal yang sangat berkaitan. Setiap orang yang biasa untuk menyembah berhala pasti punya diri atau merasa diri itu sangat mampu, sangat kuat. Dan hal-hal inilah yang menyebabkan umat Tuhan atau umat yang memegang perjanjian melepaskan perjanjian Tuhan. Oke, itu aja dulu, bro. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk uraiannya, brother. Jadi gambaran kepada kita zaman akhir ini adalah mati diri itu begitu penting sebagaimana Kristus mati di kayu salib, ya. Dan biarkan Tuhan yang hidup di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, ya. Tuhan sumber segala sesuatu dan Dia adalah segala sesuatu. Sebuah perjanjian dengan maut. Oke. Kita lanjut, ya. Mereka berani mengambil tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, tadi ada tambahan. Ya, enggak, cuma mungkin untuk kan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat mengikuti Bible study kita, perlu maksudnya perlu dikasih tahu juga yang subtopik sebelumnya di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 itu bagaimana ada firman Tuhan, ya, di situ di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kemudian bangsa Israel ini dengan penuh percaya diri mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mungkin supaya saudara-saudara kita yang mungkin baru mengikuti bisa lebih mengerti, ya, yang subtopik sebelumnya, kenapa harus dijawab amin ya Tuhan, biarlah jadi kehendak gitu. Bukan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi itu sih maksudnya cuma ingin memberitahu supaya bisa lebih dimengerti akan subtopik sebelumnya. Ya, terima kasih untuk tambahannya, Sister Devi. Jadi rangkaian serinya ada di setiap video yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi alangkah baiknya ketika bisa juga mengikuti video-video sebelumnya dan tidak gagal paham sampai di sini. Tapi terima kasih sudah diingatkan juga. Oke, kita lanjut, ya. Sebuah perjanjian dengan maut. Mereka berani mengambil tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kebesaran dan kekudusannya. Ya. Jadi tanggung jawab yang bangsa Israel mau ambil, ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kebesaran kekudusannya. Jadi ingat nggak? Saya lupa, ya, yang mau tahan tabut perjanjian waktu mau roboh itu. Mungkin ada saudara-saudara yang ingat waktu tabut perjanjian mau jatuh baru dia tahan, akhirnya dia mati. Usa. Siapa? Usa, ya. Terima kasih, brother. Coba lihat, itu kan dia punya maksud baik, ya kan? Lalu kalau kita datang di kutipan ini untuk mengambil tanggung jawab melakukan pekerjaan Tuhan, itu kan hal yang baik, saudara. Tapi di sini dikatakan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kebesaran dan kekudusan Tuhan. Hanya ketika manusia tidak memahami kebenaran Allah, mereka berusaha membangun kebenaran mereka sendiri.
dan menolak untuk tunduk kepada kebenaran Allah. Ini sederhana sekali, tadi juga Brother Edwin sudah bilang. Hanya ketika manusia tidak memahami kebenaran Allah. Jadi gagal paham, lalu berusaha untuk membangun kebenaran sendiri. Ini satu hal yang sangat simpel yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Janji-janji mereka sia-sia belaka karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menggenapinya. Kita sudah bahas di atas tadi. Oleh karena itu, perjanjian yang didasarkan pada janji-janji itu sama sekali tidak ada artinya. Perjanjian yang didasarkan atas janji-janji itu sendiri tidak ada artinya. Sejauh yang berkaitan dengan memberikan kehidupan kepada mereka. Yang bisa mereka dapatkan dari perjanjian itu hanyalah apa yang bisa mereka dapatkan dari diri mereka sendiri, yaitu kematian. Mempercayai perjanjian itu berarti membuat perjanjian dengan kematian dan membuat perjanjian dengan kubur. Maksudnya di sini adalah ketika kita berpikir kita bisa melakukan ya apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan minta dengan kekuatan kita. Tolong saya dikoreksi ya. Kalau ada tambahan silakan, tapi saya selesaikan kutipannya sih. Masuknya mereka ke dalam perjanjian itu adalah pemberitahuan virtual kepada Tuhan bahwa mereka dapat hidup dengan baik tanpa Dia. Ini yang dimaksudkan membuat perjanjian dengan kubur. Bahwa mereka mampu memenuhi janji apapun yang Dia buat. Jelas ya. Oke, ada yang mau tambahkan di sini, saudara-saudara? Sebuah perjanjian dengan maut. Halo Kak, Ya, silakan. ya kita lihat ini satu hal yang sangat menarik sekali. Eh, kita langsung ingat kita punya konflik di Babes tadi waktu lalu, yang mana kalau kita berdosa, Tuhan terpisah dengan Tuhan. kita, ya kan? Ya. Jadi saya harus benar dulu, baru Tuhan datang gitu loh, bisa bersama-sama dengan kita. Ini persis sekali, nggak persis ya maksudnya, tapi kita lihat pikiran itu gitu loh. Kita punya pikiran, bagaimana pikiran kita dibentuk. Nah sekarang dengan kita baca yang ini dibaca ini, bangsa Israel masuk dalam perjanjian apa ini? Dengan perjanjian maut ya. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, bangsa Israel mereka bilang kami akan lakukan. Saya lakukan. Berarti saya nggak perlu Tuhan untuk melakukan menuruti hukum Tuhan. Itu kan yang sebenarnya yang mereka bilang. Sama dengan kita punya konflik Babel tadi dulu. Saya nggak perlu Tuhan. Saya berdosa, Tuhan udah pergi. Saya bisa melakukan hukum Tuhan. Ini sama dengan perjanjian maut, teman-teman. Saya sama dengan membawa diri kita ke kuburan. Artinya dengan kata lain ya, saya nggak perlu Tuhan, saya bisa righteous without God gitu loh. Padahal Tuhan bilang, the righteousness is of me, kebenaran itu dari saya. Bagaimana kita mau menuruti hukum Tuhan tanpa Tuhan yang melakukan? Nah ini teman-teman, aduh kegagalan bangsa Israel sudah dibawa-bawa sampai kita ya di saat ini kita berpikir bahwa saya bisa benar dengan kekuatan saya sendiri. Tuhan nggak bisa tinggal di orang berdosa. Jadi bagaimana saya menurut hukum? Ya saya harus menurut hukum dengan kekuatan saya. Karena Tuhan nggak bisa tinggal di orang berdosa. Nah yang tadi juga Ebing bilang ya, mereka terpengaruh dengan penyembahan berhala. Itu betul sekali karena keagamaan, kekafiran teman-teman. Itu kan saya harus, misalnya nih ada bencana alam. Saya harus bawa sesajen, saya harus bawa something untuk istilahnya meredamkan kemurkaan dewa laut kah atau dewa apa kayak matahari. Saya harus lakukan sesuatu supaya dewa itu nggak murka gitu. Dan kita berpikir Tuhan juga begitu. Di saya berdosa, Tuhan murka, Tuhan pergi, saya harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan Tuhan ke saya gitu loh. Padahal keagamaan yang benar adalah ya kamu nggak bisa bikin apa-apa, biarkan saya yang melakukan di dalam diri kamu gitu loh. Perjanjian apapun, firman apapun yang saya berikan, saya yang akan melakukan karena manusia nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan sendiri bilang, without me you can do nothing. I can do all things through Christ.
signal kurang baik. Putus-putus Joy. Semuanya itu kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Di saat kita berpikir saya bisa, dan saya sudah ya, perjanjian apakah gimana? Sudah bagus. Oke. Tadi Jadi hilang. dibilang janji-janji mereka sia-sia karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menggenapinya. Kita nggak bisa memiliki kuasa apapun untuk menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Semuanya itu harus berasal dari kuasa Tuhan itu sendiri. Nah, itulah untuk untuk kita juga akhir zaman ini, di saat Tuhan memberikan kita sesuatu, Tuhan sendiri yang akan melakukan di dalam diri kita. Kalau tidak, itu sama dengan kematian, sama dengan maut itu. Oke, Kak, mungkin itu saja tambahannya. Thank you. Baik, terima kasih untuk masukannya. Jadi benar, itu yang kita uraikan juga, dan emphasize-nya ditekankan lagi. Apakah ada yang lain mau memberikan tambahan? Boleh tambahan, Pin? Silakan, Brother Ronald. Oke. Jadi kalau saya mempelajari pelajaran ini seperti meracik satu resep masakan atau obat lah atau apa itu. Kalau salah kasih tambahan resep atau makanan bisa mematikan gitu. Sangat berbahaya sekali. Jadi kita tahu kan hukum Taurat itu diberikan yang pertama untuk menyingkapkan dosa. Agar orang tahu bahwa melanggar hukum adalah satu dosa. Ya. Yang kedua adalah menunjukkan kebenaran Allah ya. Jadi ini adalah standar kebenaran yang Allah sudah tetapkan melalui hukum-hukum ini. Yang kedua yang ketiganya kita tahu hukum Taurat itu menuju pada seorang juru selamat kan. Jadi orang Israel kalau melanggar hukum ya ada domba yang mereka siapkan. Yang berikutnya adalah untuk membentuk mereka punya karakter. Dan ini juga sebagai perjanjian ya antara Allah dan manusia. Kan di Keluaran tadi bilang kalau engkau menurut hukum, engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Seperti membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain dalam penurutan hukum Taurat ini. Tapi salah satu saja pelanggaran mereka melakukan dengan perbuatan mereka sendiri, wah maut itu, kematian. Jadi kayak luar biasa sekali nih pelajaran. Maksudnya hukum Taurat itu tujuannya untuk apa? Untuk menjadi satu bangsa yang kudus, bangsa yang benar, bangsa yang diberkati. Mereka mendapat berkat dan mereka menjadi berkat untuk orang lain. Tapi kalau mereka melakukan untuk kebenaran mereka sendiri, itu satu maut bagi mereka itu. Jadi ini sebenarnya Injil yang harus orang beritakan ke seluruh dunia. Karena ini pengkabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Dan bagaimana yang kita lihat di luar sana, banyak orang sedang menurut hukum saja mereka tidak tahu. Mereka hanya meninggikan Kristus mungkin, tapi melaksanakan pelanggaran hukum Allah, apalagi hukum keempat. Jadi bagaimana ini yang kita yang seharusnya tahu membawakan kebenaran ini untuk menyampaikan itu ke orang-orang lain, karena ini pekabaran yang krusial dan sangat penting sekali. Jadi yang kita lihat di hukum yang pertama itu paling penting ya, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi jangan kita menggantikan posisi Allah dalam melakukan kebenaran Allah. Itu aja, Pin, tambahan. Kalau mengacu kepada makanan sebagai gambaran yang Brother Ronald sampaikan tadi, saya teringat pada suatu waktu di chef kami di kapal, dia menyuguhkan sayur pakis ini atau sayur paku. Sayur ini kan kalau sudah digoreng istilahnya atau dimasak kan dia jadi seperti layu begitu ya. Tapi waktu dia suguhkan, gitu juga kangkung. Biasanya kalau sudah digoreng dia layu, hitam, seperti itu. Tapi waktu sayur-sayur ini disuguhkan di meja, saya lihat dia segar seperti waktu dipetik. Hijaunya, bentuknya tidak berubah, tidak layu. Jadi seperti itu. Saya tanyakan kepada dia, kangkung juga begitu. Memang bahasa kita di sini bilang fresco. Ya? Kayak ikan-ikan itu dari laut fresh. Jadi
seperti kita lihat kangkung yang hidup di atau pakis yang hidup di hutan atau di atas air itu yang dimasukkan ke dalam satu wadah atau shell ya atau mangkok ya untuk kita makan itu sama sama yang ada di meja itu sama persis yang kita lihat ada di alam. Tidak ada perubahan apa namanya teksturnya. Jadi kelihatan segar. Nah, nafsu makan semakin tinggi melihat itu. Tapi saya tanyakan kepada chef ini, kamu tahu apa di situ? Kenapa kangkung itu segar sekali dan pakis itu begitu begitu indah sekali bentuknya di atas uh, meja di sebuah piring. Dia bilang saya tambahkan baking soda. Jadi baking soda ini saudara-saudara bikin itu makanan terlihat lebih lebih segar. Dia dia taruh beberapa apa namanya istilahnya tetesan kita tahu itu bubuk ya. Dia taruh dan dalam proses masak dan sayur terlihat segar. Tapi kalau kita telusuri bahwa baking soda ini tidak baik buat tubuh kita ya, ada pelajarannya ya. Silakan juga di search di apa namanya di Google. Jadi ketika ada yang ditambahkan, itu akan mengakibatkan kematian. Kita sakit. Seperti ini bangsa Israel menambahkan. Terima kasih Brother untuk ilustrasi yang baik ya. Boleh kita lihat di sini. Dan juga saya teringat waktu sementara Brother bicara, saya pernah nonton sebuah siaran di YouTube. Ya, ada satu pendeta karismatik. Ya, dia seorang Singaporean. Dia berbicara di belahan dunia di semua gereja. Dia menekankan hal ini. Hal ini. Ya, yang sudah kita bahas tadi. Amin. Jadilah padaku ya Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Dia menyampaikan pelajaran itu bahwa kita manusia berdosa tidak bisa menuruti hukum-hukum Tuhan. Tuhan yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Makanya saya tertarik nonton itu video mereka. Dan dia berbicara sesuai kebenaran firman Tuhan ini. Saya nggak tahu dia baca Wagoner atau Eddie Jones atau tidak. Tapi atau mungkin saja bisa hanya berdasarkan dengan Alkitab yang dia baca dan dia melihat kebenaran itu. Tapi sungguh luar biasa bahwa di luar sana juga ada yang mempelajari pembenaran oleh iman. Ya. Dan ini semakin nyata di mana-mana bahwa Tuhan mau lihat kita memang bukan apa-apa. Tetapi melalui iman kita bisa hidup. Oke, masih ada tambahan sebelum kita melangkah lagi? Halo, Kak Devin. Ya, silakan. Ya, jadi dari ayat akhir ya tadi baru kita mengerti kemarin dijelaskan memang tempat jadi renungan apa ya maksudnya ini covenant dengan promise toh. Jadi mungkin kita bacakan ya supaya lebih mengerti di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 8, ayat 5 dan 6 kemudian ayat 8 jawaban dari bangsa Israel. Karena perjanjian yang usang yang di dalam Ibrani 8 itu yang sudah dihancurkan itu ini bukan hukum ya. Setelah ini baru ada hukum. Jadi firman Tuhan itu dalam Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kemudian bangsa Israel menjawab dalam Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi kita pribadi ya, saya pribadi baru mengerti ternyata ini perjanjiannya dan janjinya itu, jadi perjanjian ini sudah seperti di atas ya, sudah apa di tadi judulnya, subtopiknya. Jadi perjanjian ini beda dengan ini jadi lewat perjanjian ini yang sudah dihapuskan, kemudian Tuhan berikan perjanjian baru, aku akan menaruh hukum-hukumku. Jadi ini adalah perjanjian yang saudara Ebing katakan kemarin, perjanjian bangsa Israel, bukan Tuhan. Jadi bukan hukum ya. Jadi karena bangsa Israel dengan segala kepercayaan diri mereka berkata segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, Tuhan memberikan hukum supaya menunjukkan kepada mereka itu tidak mampu untuk menuruti hukum, mereka itu berdosa. Jadi perjanjian yang
yang menyebabkan tadi di atas kematian kepada kubur, perjanjian ini ya, perjanjian bangsa Israel. Itu aja nih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tambahan, ada yang lain mau tambahkan? Jadi betul kemarin sudah diuraikan oleh Brother Eding juga ya, perjanjian bangsa Israel. Ya, halo, bro. Ya, Karena silakan. sudah disinggung. Jadi teman-teman, kalau membaca di dalam kitab Ibrani, kalau nggak salah mulai dari Ibrani pasal 8 ya, sampai 10, di situ ada perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Nah, perjanjian pertama itu adalah perjanjian lama, sedangkan perjanjian kedua adalah perjanjian baru. Baik. Ya. Itu kalau kita baca ya. Dan perjanjian pertama itu menjadi usang atau menjadi tua dan telah dekat pada kemusnahan. Itu di ayat ke Ibrani 8 ayat 13 kalau nggak salah, dan di Ibrani pasal 10 ayat 9, perjanjian yang pertama itu sudah dihancurkan atau dimusnahkan. Itu kalau kita baca ya, Ibrani 10 ayat 9. Nah, teman-teman, kalau perjanjian pertama itu adalah perjanjian yang di Keluaran 9 ayat Keluaran 19 ayat 5, nah itu nggak mungkin ya teman-teman, perjanjian Tuhan itu gagal dan dimusnahkan. Makanya teman-teman, ketika melihat menerjemahkan Ibrani 8 ayat 9 ya kalau nggak salah, atau ayat 10, di situ kita nggak menggunakan kata Tuhan, tapi memang bahasa aslinya nggak ada Tuhan, tapi memang Halo? akhirnya dimusnahkan juga, itu adalah perjanjian manusia. Halo, halo. Ya, ya. Halo. Silakan lanjut, Bro. Lanjut. Kedengaran? Sudah. Ya, jadi yang gagal atau yang dimusnahkan itu adalah perjanjian yang pertama atau perjanjian manusia kepada Tuhan. Bukan perjanjian Tuhan kepada manusia. Jadi disitulah kita bisa membedakan apa artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian Tuhan untuk membuat hukumnya digenapi, ditulis dan digenapi pada umatnya. Sedangkan perjanjian lama adalah perjanjian manusia kepada Tuhan untuk menggenapi hukum-hukumnya. Dan itu hasilnya adalah kegagalan. Oke. Oke, baik, Brother. Terima kasih untuk pertambahan. Ada sedikit lagi boleh? Cuma tuh di atas. Ya, Jadi silakan. ada yang Wagoner kasih jawaban yang bagus sekali ya dari firman Tuhan itu di dalam Keluaran 19 ayat 5, apa yang harus dikatakan oleh umat. Amin ya Tuhan, biarlah terjadi kepada kami menurut kehendak-Mu. Dan ini adalah jawaban iman menurut seperti yang orang pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mungkin ini jadi apa ya, jawaban yang bagus sekali untuk kita semua ketika kita mempelajari firman Tuhan. Contoh ya, kita baca buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita harusnya jangan, aduh Tuhan, kita mau berusaha untuk besok atau ini hari mau memiliki kasih. Nggak bisa, harusnya kita jawab seperti ini ya. Amin, kita aminkan saja firman Tuhan, ya Tuhan, biarlah terjadi kepada kami menurut kehendak-Mu. Jadi ini adalah apa ya, satu jawaban yang baik sekali yang diberikan oleh Wagoner waktu ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, maksudnya belajar firman Tuhan. Kemudian ini ada ayat yang bagus sekali yang tadi dibacakan. Inilah pekerjaan Allah itu. Jadi kalau tidak salah, inilah pekerjaan Allah supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi supaya kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Terus inilah pekerjaan Allah atau apa ya tadi? Jadi bahkan supaya kan kita percaya kan itu iman ya, dengan iman. Tapi bahkan mau percaya pun itu Tuhan yang kerjakan. Jadi semuanya Tuhan, kita mau percaya saja, Tuhan yang kerjakan. Dan kepercayaan itu memang bisa bertumbuh, iman itu bisa bertumbuh dan menjadi sempurna itu memang dengan kita betul-betul belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Jadi ya ini aja Kak, terima kasih. Jadi benar sekali ya, sederhana sebenarnya ya. Jadi untuk percaya pun itu karena perbuatan Tuhan kepada kita.
sering dulu kita bahas dengan statement willing to be make willing, mau untuk dijadikan mau. Terima kasih Sister Devi. Oke, kita lanjut di kutipan ini, kayaknya terakhir ini, judul terakhir ya. Ya. Kesabaran Tuhan. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka. Ini yang saya bilang sangat menggugah hati, luar biasa ya. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dia tahu bahwa mereka tergerak oleh dorongan hati dalam mengucapkan janji itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bisa terjawab di sini. Tadi siapa Usa, lalu saya pernah juga tanyakan, apakah mereka ini tidak belajar pembenaran oleh iman? Ya, itu maksudnya di dalam kesadaran saya hanya bertanya itu untuk membedah kasus. Tapi dalam kesungguhannya sebenarnya inilah yang kita bisa lihat ya. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini tergerak oleh dorongan hati dalam mengucapkan janji itu. Dan mereka tidak menyadari apa artinya. Gitu ya. Mereka memiliki semangat untuk Tuhan, tetapi tidak berdasarkan pengetahuan. Makanya tadi yang Sister Devi bilang, ya, melalui firman Tuhan, ya, kita dengar firman Tuhan, kita bisa memiliki iman. Kita percaya, kita bertumbuh di dalam iman. Ya. Berdasarkan tetapi tidak berdasarkan pengetahuan. Dia telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itu kasus ya, agar dia dapat mengajar mereka untuk mengenalnya. Peristiwa-peristiwa keluar dari Mesir itu untuk supaya bangsa Israel mengenal dia. Makanya kan tadi di atas ada introduction, introduce ya. Tuhan Yesus, Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Dan dia tidak marah kepada bangsa Israel karena mereka begitu lambat untuk belajar. Saudara, ini kesabaran Tuhan berlaku buat saudara dan saya. Lambatnya bangsa Israel sebagaimana juga kita lambat mengerti. Ya, kita lihat ini. Ia telah bersabar dengan Abraham ketika ia berpikir bahwa ia dapat melaksanakan rencana Allah. Ya, kita tahu peristiwanya ya. Dan ia telah bersabar dengan Yakub ketika ia begitu bodohnya berpikir bahwa warisan yang dijanjikan Allah dapat diperoleh dengan tawar-menawar dan penipuan. Tadi berada di Ebing sudah uraikan. Jadi sekarang ia bersabar atas ketidaktahuan dan kurangnya iman anak-anaknya agar ia dapat membawa mereka kepada iman. Luar biasa ya. Saya ingat istilah orang tua bilang tiap-tiap celaka ada gunanya. Ini berlaku di sini. Ya, di Tuhan setiap kesempatan, ya, setiap segala kekurangan dan keadaan Tuhan gunakan untuk supaya mau membawa orang-orang yang tidak beriman ini untuk memiliki iman. Lihat, belas kasihan ilahi Allah menemui manusia tepat di mana mereka berada. Ia dapat mengerti orang-orang yang jahil, dalam tanda kurung tidak mengerti, dan orang-orang yang sesat, Ibrani 5 ayat 2. Dia selalu dan di mana-mana berusaha untuk menarik semua orang kepada dirinya. Tidak peduli betapa bejatnya mereka, dan oleh karena itu ketika dia melihat secercah cahaya yang paling redup sekalipun dari kesedihan atau keinginan untuk melayani dia segera memeliharanya. Memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menuntun jiwa kepada kasih yang lebih besar dan pengetahuan yang lebih sempurna. Saudara, di dalam cacat karakter kita, ya, di dalam pelanggaran dosa kita, ya, di dalam apa ya dikatakan sini, secercah cahaya yang paling redup sekalipun dari kesedihan atau keinginan untuk melayani dia, bahasa yang mau diterjemahkan di sini adalah di torang pe, bahasa Menadunya di torang pe lau-lau ini. Itu sampai suam-suam kuku ini, ya. Tuhan melihat itu. Di situ ada bibit-bibit cahaya istilahnya ya. Ada sepertinya ini Tuhan lihat ini bisa. Dan Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Kegagalan-kegagalan yang gereja buat, organisasi buat, Tuhan tidak tinggalkan gereja. Seperti yang dikumandangkan oleh banyak ajaran-ajaran. Ya. Ini gambaran Tuhan begitu besar kasihnya nyata. Ini yang saya bilang tadi, saya tergugah sekali dengan kutipan-kutipan ini.
Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dengan melihat kutipan ini. Tidak pernah meninggalkan saudara di tengah-tengah kelesuan iman kita, tengah-tengah kelesuan kita, semangat kita yang mau belajar redup, semangat kita untuk mencari Tuhan redup, ya, di antara keredupan, di antara redupnya cahaya semangat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mampu melihat itu. Dan Tuhan memanfaatkan semaksimal mungkin supaya menuntun saudara dan saya kepada kasih yang lebih besar dan pengetahuan yang lebih sempurna. Tidak ada yang sia-sia dengan kita datang sama-sama belajar. Ya, mau 5 orang ke 3 orang, terserah. Itu bukan hal yang sia-sia. Jadi meskipun Bani Israel telah gagal dalam ujian tertinggi atas kepercayaan mereka kepadanya, dia Tuhan mengambil keuntungan dari kesediaan mereka yang dinyatakan untuk melayaninya. Tuhan mengambil kesempatan dari kegagalan bangsa Israel ini. Meskipun hanya dengan cara mereka yang lemah. Kan menyatakan diri bahwa iya Tuhan kami sanggup. Itu kan dari kacamata pembenaran oleh iman satu kelemahan, satu kesalahan. Tapi Tuhan gunakan itu. Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak dapat memiliki semua yang dia inginkan untuk mereka miliki. Tuhan mau yang terbaik, tapi karena tetap tidak percaya. Tetapi apa yang mereka dapatkan melalui ketidakpercayaan mereka merupakan pengingat yang terus-menerus akan apa yang dapat mereka miliki jika mereka sepenuhnya percaya. Jadi mereka tidak memiliki apa yang Tuhan mau mereka miliki, ya, dan itu menjadi alert, jadi pengingat buat kita juga, ya, bahwa sebenarnya ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa memiliki janji-janji yang Tuhan berikan. Karena ketidaktahuan mereka akan kebesaran kekudusannya, yang mana ketidaktahuan itu dinyatakan dengan janji mereka untuk melakukan hukum Taurat. Allah melanjutkan dengan menyatakan hukum Taurat untuk menunjukkan kepada mereka kebesaran kebenarannya dan kemustahilan mereka untuk melakukannya. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Wah, ini kutipan kita terakhir. Saudara-saudara, ada yang mau kasih tambahan, masukan sebelum kita tutup? Lihat ini kebesaran Tuhan ini loh. Silakan, brother. Kesabaran Tuhan. Iya, jadi teman-teman kalau membaca kutipan ini memang sangat mengharukan ya. Ya. Dan saya rasa ini adalah sejalan ya, atau sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ellen White, bagaimana para malaikat ya sangat terheran-heran dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka ya sangat heran, mereka sangat heran kenapa Yesus mau menerima orang berdosa. Makanya teman-teman, perjanjian pertama atau perjanjian lama atau perjanjian yang dilakukan umat Tuhan oleh bangsa Israel ya kepada Tuhan supaya mereka bisa setia, itu ternyata ada jalan keluarnya, ya, yaitu dengan pengorbanan anak domba. Jadi teman-teman, kalau kita belajar perjanjian pertama ini menjadi sah kalau ada darah anak domba. Jadi Tuhan tidak bisa dibilang Tuhan tidak putus asa atau tidak kalah gitu. Jadi Tuhan masih menyediakan jalan keluar, yaitu dengan sistem korban yang dibuat kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman kalau baca kitab Ibrani pasal 8 ya sampai pasal 10, teman-teman akan menjumpai hal ini. Oke, mungkin itu saja, Bro. Baik, terima kasih, brother. Itu tambahannya. Jadi betul itu, kita bisa lihat semua dari uraian yang sudah kita pelajari. Oke, satu tambahan lagi sebelum kita tutup. Ada yang mau kasih masukan? Sabaran Tuhan. Ya, kalau Ya, silakan. belum ada, mungkin kita Silakan. ingin sih coba melihat bacaan ini memang betul-betul menunjukkan inilah Tuhan kita. Ya. Jadi ya Tuhan itu seperti ini, hukumnya itu seperti ini. Walaupun bangsa Israel yang bebalnya luar biasa, ketidakpercayaannya luar biasa, bahkan Tuhan sudah menunjukkan kemahakuasaannya yang
hebat, mereka masih bersungut-sungut, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan inilah Tuhan gitu. Inilah hukumnya yang sifatnya adalah kasih, yang adalah dasar pemerintahannya. Dan kalau kita melihat ya, baca ayat ini kata demi kata ya dari pertama, apakah kita mampu untuk melakukan hal seperti ini gitu, kasih yang seperti ini seperti Tuhan? Itu kan sangat tidak mungkin ya, betul-betul tidak mungkin kita memenuhi hukum Tuhan yang seperti ini. Jadi dari pelajaran ini kita bisa lihat Tuhan kita itu seperti apa, kasihnya, hukumnya seperti apa, dan aduh, kita itu betul-betul manusia binasa yang tidak mampu untuk melakukan kasih seperti Tuhan kita. Tapi kan kita harus sempurna ya, sama seperti Tuhan adalah sempurna. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya semuanya, sepenuhnya keselamatan itu untuk manusia. Jadi itu saja Kak, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih untuk tambahan jadi benar. Itu saya anggap satu kesimpulan yang saya tadi sampaikan tadi. Saudara-saudara, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita bisa memiliki mata yang lebih terbuka lagi untuk melihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Dan puji Tuhan untuk kabaran yang sudah sama-sama kita pelajari bersama-sama. Terima kasih saudara-saudara sudah berpartisipasi, terima kasih sudah hadir di sini, dan biarlah kiranya berkat surgawi menyertai kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.